Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pada sore hari ini, saudara firman Tuhan mengatakan apa saudara ya? Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara tahukah ayat itu mengatakan lebih baik, dalam terjemahan aslinya saudara dikatakan lebih beruntung, lebih berbuah, lebih sukses, lebih diberkati. Orang yang senantiasa pilihan hidupnya lebih baik satu hari. Hari ini lebih baik aku ke gereja daripada aku di luar gereja. Hari ini lebih baik aku beribadah di gereja daripada aku keluar di luar melakukan hal lain di luar Tuhan. Setiap orang yang mau melakukan hal ini saudara, janji Tuhan ini dikatakan hidupnya lebih berbuah, pekerjaannya lebih diberkati, keuangannya lebih melimpah. Karena firman Tuhan mengatakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Kalau hari ini saudara kita sudah mengambil keputusan untuk datang ke rumah Tuhan, saudara merupakan salah satu orang tersebut saudara. Dan hari ini kita mau dengar baik-baik saudara, kalau kita sudah jadi bagian orang yang akan diberkati saudara. Saudara ketika mau nonton bioskop, saudara sudah beli tiketnya. Saudara belum bisa nonton ketika saudara belum tunjukkan tiket itu untuk masuk ke dalam pintu bioskop. Kita semua sudah dapatkan tiket hidup kita, pekerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita lebih baik, lebih diberkati, lebih untung, lebih berbuah. Tapi harus ditunjang dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin agak sedikit dalam saudara ya, karena Tuhan taruh hal ini dalam hati saya. Kita buka di dalam Imamat. Saudara, Imamat ini bagi sebagian orang atau banyak orang ini kitab yang membosankan saudara ya. Tapi kita akan mulai belajar dari kitab Imamat saudara ya. Imamat 23 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Imamat 23 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Slide saya bisa dikeluarkan? Ada ya? Oke. Imamat 23 ayat pertama sampai dengan yang kedua saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Imamat 23 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Saudara, di dalam Imamat 23 ini itu mencatat ada 7 hari raya yang sama Tuhan disuruh Musa ini memberitakan kepada orang Israel dan disuruh melakukannya saudara. Dan kita mau belajar saudara ya, hari raya yang Tuhan suruhkan kepada Musa ini perhatikan, Tuhan yang suruh. Bukan mertuanya, bukan kaisar pada waktu itu, bukan raja, tapi Tuhan sendiri. Ada perintah langsung daripada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa mengenai hari raya. Saudara, keluar sedikit saudara ya. Setiap kita pasti di dalam satu tahun ini ada beberapa hari raya. Ada hari raya Imlek. Kalau hari raya Imlek di mana-mana itu semua merah saudara. Ada hari raya, kalau di negara Indonesia ada hari raya Maulud Nabi saudara. Banyak yang libur saudara. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang libur. Ada berbagai macam hari raya. Dan tahukah saudara, di September ini ada salah satu hari raya yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, September ini adalah bulan yang sangat diberkati kita semua ini saudara ya. Karena di bulan September kita merayakan ulang tahun gereja 25 tahun. Kita sudah sama-sama dengan firman Tuhan, 25, 5 kali 5 angka keberkatan, kelipatan berkat saudara. Yang percaya mengaminkan itu pasti menikmati 1 tahun ke depan ada kelipatan berkat daripada Tuhan. Dan di September juga saudara, kita juga beberapa jemaat ada yang berulang tahun, termasuk juga saudara ya, anak Bapak Gembala, dua-duanya September ini berulang tahun. Dan tahukah saudara, di bulan September ini juga ada 1 tahun baru yang Tuhan ajarkan kepada Musa, yang namanya tahun baru Rosh Hashanah saudara. Apa maksudnya tahun baru Rosh Hashanah ini saudara? Rosh ini adalah kepala saudara, slide berikutnya.
H ini adalah penentu, sana ini adalah tahun. Berarti hari raya Rosasana ini adalah kepala penentu tahun, saudara. Dan kapan Rosasana ini dirayakan, saudara? Rosasana ini adalah perayaan hari Sabat pertama ketika Tuhan Yesus berhenti. Setelah 6 hari menciptakan ada Sabat hari ke-7, saudara. Ini adalah Rosasana yang pertama. Dan harus dirayakan setiap bulan ke-7 tanggal 1. Kita lihat sudah di dalam Imamat 23. Imamat 23. Di slide saya bisa dilihat. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, dalam bulan yang ke-7 tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh. Yang diperingati dengan meniup serunai, yakni pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Loh, kan bulan ke-7 tanggal 1, sekarang kan bulan 9, sabar dulu saudara. Bulan ke-7 dalam imamat ini itu adalah dimaksud bukan bulan seperti bulan kita saudara. Tapi bulan Yahudi, bisa dilihat gambar yang samping saya tunjukkan saudara ya. Bulan ke-7 itu adalah bulan Tisreh saudara. Bulan pertama bagi agama Yahudi itu ada di pertengahan Maret sampai April, yaitu namanya tahun baru Nisan. Tahun baru yang kedua, tahun baru Isyar, April sampai Mei. Dan bulan yang ke-7, saudara lihat di bawah nomor 7 Tisreh, itu pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Bisa di zoom yang bulatan yang di bagian bawah itu saudara. Jadi hari raya Rosasana saudara, itu terjadi di tanggal 15 sampai 17 September. 1 bulan penuh sampai 15 Oktober. Saudara. Dan itu diperingati di bulan kita yang September. Ngapain kamu menyampaikan hal ini? Aku tidak ada hubungan dengan orang Ibrani. Saudara, justru itu. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya terima yang begitu ajaib di sini saudara. Saudara, memang ini hari rayanya orang Yahudi. Kita tidak merayakan hari raya orang Yahudi, tanggal 15 sampai 17 September saudara, di Yahudi di Yerusalem, begitu meriah saudara. Banyak orang datang ke tembok ratapan semua karena mereka sedang merayakan hari raya. Hari raya Imlek seperti orang-orang Chinese, semua pasti meriah. Tapi di sini sudah kita mau belajar. Ada satu hari raya yang Tuhan sudah ajarkan, tetapkan kepada Musa untuk orang Israel harus merayakan, harus memperingati dan harus menjalankan. Rosasana itu adalah Sabat pertama setelah Tuhan Yesus menciptakan selama 6 hari. Kenapa kok ini harus dirayakan? Saudara, ini 15 sampai 17 September itu namanya hari raya Rosasana atau Yom Teruah saudara. Selama 10 hari setelah itu ada Yom Kippur, hari raya pendamaian. Jadi selama 10 hari ini Tuhan mengutuskan kepada Musa dan orang-orang Israel, kamu tiup serunai. Selama 10 hari kamu tiup serunai, kamu bakar korban, kamu berpuasa, berhenti melakukan pekerjaan berat. Karena setelah 10 hari kamu akan masuk ke Yom Kippur, hari pendamaian. Hidupmu akan didamaikan dengan Tuhan. 10 hari 15 sampai 17 September itu adalah 25 sampai 27. Besok sudah hari ini tanggal 24 September. Jadi sudah apa maksudnya? Jadi ketika orang Israel dan Musa melakukan memperingati hari raya Rosasana ini saudara, apa yang didapat? Saudara, di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-11. Tadi kita tahu saudara, kita belajar pertama Rosasana adalah perayaan hari Sabat pertama ketika Tuhan setelah menciptakan 6 hari lamanya. Kenapa kok Sabat ini harus diperingati? Kenapa kok ada hari raya Rosasana memperingati Sabat pertama? Saudara lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-11. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut. Ada perkataan ini yang jadi rema saudara dalam hidup saya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Perhatikan, segala isinya sebelum manusia diciptakan. Langitnya, buminya, tempat makannya, fasilitasnya, untuk kebutuhan hidupnya, semuanya, segala isinya. Sama Tuhan sudah disediakan.
Dan ketika saudara hari Sabat ini dirayakan, lihat yang terjadi dalam Keluaran 12:11. Ia berhenti pada hari ke-7, ini poinnya, itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Ya, handphone mungkin bisa dimatikan. Lihat saudara, itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, kata-kata memberkati di sini, saudara, ketika saya belajar, saudara, memberkati ini artinya ada sebuah berkat abundantly, sebuah bless, sebuah satu musisat yang limpah, yang besar, yang sampai tumpah-tumpah, yang sudah Tuhan sediakan di rumahnya di saat orang datang memperingati hari Sabat di rumah Tuhan. Bagaimana caranya hidup kita, segala yang kita perlukan itu sudah di-preparing, sudah dicukupkan, sudah disiapkan sama Tuhan. Tadi dikatakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara, siapa yang tidak senang? Saudara dan saya semua punya kebutuhan dan kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang kebutuhan biasa, ada yang kebutuhan menengah, ada yang kebutuhan atas. Saudara, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, kebutuhan untuk setiap hari berenang, setiap hari bersauna, itu bukan kebutuhan. Tapi bagi Bapak Gembala, saudara, itu adalah kebutuhan. Tapi sama Tuhan disiapkan. Itu salah satu contoh, saudara. Semua kebutuhan, segala kebutuhan kita, kalau kita belajar dari Keluaran 12:11, itu segala kebutuhan kita sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa mencukupkan, menyediakan kebutuhan kita? Ada yang membutuhkan pasangan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang hari ini membutuhkan kesembuhan, ada yang hari ini sedang menunggu-nunggu satu jawaban Tuhan, satu tembok yang dirobohkan. Setiap kita punya kebutuhan. Tapi bagaimana caranya, supaya kebutuhan itu semuanya disiapkan Tuhan dan kita bisa menikmati. Kita belajar di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ternyata segala isinya, semua kebutuhan yang diperlukan manusia sudah disiapkan Tuhan. Tapi sayangnya bukan untuk semua orang. Ada orang-orang tertentu yang bisa menikmati segala isinya, segala kebutuhannya disiapkan, diperhadapkan kepada dia. Dia tidak perlu susah payah. Saudara tidak perlu kerja banting tulang, saudara putar otak, cuman sekedar kerja sedikit hasilnya besar. Dia kerja mungkin 1 jam, sama dengan orang bekerja 1 tahun hasilnya. Saudara, saya pernah menikmati hal itu, saudara. Sambil tidur, saudara berkat datang, kerja cuma 1 jam, tapi hasilnya bisa seperti orang kerja penghasilan 1 tahun, saudara. Saudara, itulah ketika kita, istilahnya kita ada di dalam jalannya, ada di ring satunya Tuhan. Tapi sayangnya itu tidak untuk semua orang. Tapi bagi siapa ya hari ini yang kita mau belajar di dalam Kejadian 1 ayat 26, bagaimana supaya semua yang kita butuhkan disiapkan Tuhan. Dan yang disiapkan Tuhan pasti yang terbaik. Kejadian 1:26 lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Segala isinya tadi langit, bumi dan segala isinya itu diciptakan untuk siapa? Untuk cuma 2 manusia ini, saudara. Adam dan Hawa. Lah kalau kita mau jadi seperti Adam dan Hawa, harus memenuhi kriterianya mereka. Kriteria mereka apa, saudara? Segambar dan serupa dengan Allah. Pertanyaannya, sudahkah hari ini Alek atau saudara semua segambar dengan Tuhan? Saudara mau berkatnya, saudara mau pertolongannya, saudara mau pekerjaannya, saudara mau musisatnya, saudara mau blessingnya, melimpah meruah, sisa 12 bakul. Tapi sudahkah kita segambar dan serupa dengan dia? Satu hal saja, saudara. Kesenangannya Tuhan itu di rumah Tuhan. Coba kita lihat, kalau kita segambar dengan dia, apakah kita lebih senang di rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan? Kalau kita lebih senang di rumah Tuhan, berarti kita sudah masuk segambar dengan Tuhan. Apa? Rupa Tuhan apa? Dia Tuhan yang suka menolong, suka memberi, murah hati, tidak mementingkan dirinya sendiri. Apakah kita juga sudah segambar dan serupa dengan dia?
Atau kita masih berpikir untuk kepentingan diri kita, enak kita, senang kita, nikmat kita, saya tidak peduli orang lain. Saudara, kalau kita segambar dan serupa dengan dia, bagian yang disediakan Tuhan di Sabat itu, saudara, itu jadi milik kita. Dia sudah janji, Tuhan memberkati hari Sabat. Kita masuk lebih dalam. Apa maksudnya memberkati? Saudara, memberkati artinya adalah barak. Barak artinya season and time to produce bless abundantly. Satu masa dan waktu untuk menghasilkan berkat yang melimpah ruah. Dan tahukah saudara, itu masanya, waktunya setiap hari Sabat, setiap hari Minggu di rumah Tuhan. Saudara, tadi saudara sudah melihat video. Kalau musim durian, di mana-mana saudara temui akan melihat duren. Kalau musim mangga, di mana-mana itu ada mangga. Di sini saudara jalan ada ketemu mangga, di situ ada jalan ketemu mangga. Kalau musim salak, di mana-mana ada salak. Tapi dikatakan di sini, season bless, musimnya keberkatan. Berarti saudara, ketika kita masuk musim itu terjadi ketika hari Sabat, ketika hari Minggu ada di dalam rumah Tuhan. Ketika saudara masuk musim itu, sudah berjalan di rumah Tuhan di hari Sabat, di mana ada musim berkat abundantly. Saudara jalan, ada berkat. Saudara tepuk tangan, berkat masuk. Saudara pulang, dengar firman, tidak ngantuk, dicatat, saudara tidak mainan handphone, berkat masuk. Pulang gereja, berkat masuk. Saudara, namanya musim berkat. Di mana-mana saudara berjalan, saudara temui hidup, saudara di dalam hidup saudara temui berkat. Karena dikatakan memberkati itu adalah barak, season and time to produce bless abundantly. Tapi sayang sekali saudara, sama iblis pikiran manusia dikacaukan saudara. Gereja sepi, sudah mau tutup, jemaahnya cuma tinggal sedikit, yang khotbah cuma itu saja, sudah bosan. Padahal saudara, di setiap rumah Tuhan, Tuhan itu sama. Firman Tuhan yang mengatakan, orang benar dan orang tidak benar sama-sama menikmati hujan, sama-sama menikmati sinar matahari. Di setiap rumah Tuhan, itu ada Tuhan, namanya rumah Tuhan. Pasti ada Tuhan di situ. Ketika kita datang di hari Sabat, banyak orang berpikir, bosan di gereja itu cuma gini-gini saja. Karena dia tidak punya pengertian firman. Coba saya kasih satu ilustrasi. Tiba-tiba gubernur kita Khofifah telepon dengan Bapak Gembala. Pak Herman, hari Minggu ya, tanggal 24, semua jemaat Surya Kebenaran yang melayani, yang setia, suruh datang ke gereja hari Minggu. Karena aku akan memberikan satu orang 1 miliar. Siapa yang tidak datang, saudara? Ingat ya Pak Herman ya, tolong disampaikan kepada jemaat Surya Kebenaran tanggal 24 September kebaktian sore. Pak Herman pilih, umumkan jemaat yang setia, yang melayani, suruh datang. Karena ketika datang, satu orang akan aku transfer 1 M di rekeningnya. Saudara, biarpun hujan, badai, banjir, ada mancing, ada kondangan, ada ulang tahun, tinggal semua. Karena apa saudara? 1 miliar. Ayo Lek, mancing. 1 M. Ada undangan ulang tahun, makan. 1 M. Karena kadang orang salah berpikir. Kita ketika datang di rumah Tuhan, di hari Sabat, janjinya firman Tuhan, itu adalah masa, waktu untuk menghasilkan, memproduce bless abundantly. Berkat yang melimpah. Pernah saudara lihat orang yang setia, Tuhan tinggalkan hidupnya. Tuhan biarkan. Saudara, hari Minggu, saya sudah ambil komitmen. Pagi saya melayani di sini. Setelah selesai saya melayani di sini, saya harus melayani orang tua saya. Saya harus melayani mertua saya, menemani mereka. Setelah menemani mereka, saya harus memberkati mereka. Ngantar pulang mereka. Setelah selesai balik ke rumah, tidur cuman berapa menit, bangun lagi. Setelah selesai ini saya harus melayani lagi, entah itu orang tua saya, entah itu mertua saya. Hari Minggu saya khususkan hanya untuk Tuhan.
Tidak pernah hari ini saya merasakan dalam hidup saya kekurangan. Tidak pernah hari ini saya merasakan ada masalah, betul ada masalah. Tapi senantiasa ada jalan keluar. Karena firman Tuhannya, di hari Sabat ada bless abundantly. Season dan waktu orang untuk diberkati. Barang siapa datang ke rumah Tuhan setiap hari Sabat, berkatnya itu jadi bagian dia. Dan bukan hanya Tuhan memberkati saudara, tetapi dikatakan menguduskan hari Sabat. Maksudnya apa menguduskan? Saudara, menguduskan di sini adalah kadas yang artinya purified. Purified itu artinya memurnikan, menyucikan, memutihkan. Kalau ada yang sakit, jangan malah tidak datang ke gereja, saudara. Justru ketika kita sakit mengalami ketidaksempurnaan, datang ke rumah Tuhan. Karena janjinya ketika orang memperingati, merayakan hari Sabat di rumah Tuhan, bukan hanya dia diberkati, tapi dia dimurnikan, dia disucikan, diputihkan, disembuhkan, saudara. Berapa banyak? Kenapa tidak ke gereja? Waduh, sakit, ngeluh, sakit gigi, segala macam. Justru saudara, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, di hari Sabat Tuhan itu menyucikan. Apa maksudnya? Season and time, waktu dan masa untuk mencuci, untuk membersihkan, untuk meluruskan. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika kita beribadah hari Sabat ini, saudara ingat firman Tuhan yang saya sampaikan? Kenapa kok orang Israel itu dilarang beribadah sama Firaun? Karena mereka pada waktu itu jadi hambanya Firaun, majikannya Firaun, bosnya Firaun. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka pindah majikan, mereka pindah bos. Majikannya, bosnya Tuhan. Dan ketika kita beribadah, saudara, kita menentukan siapa bos kita, siapa majikan kita. Dan kita menentukan nasib kita. Apa nasib kita di dalam Imamat 20 sampai 26, saudara ya. Ketika kita datang di rumah Tuhan, kita dikuduskan. Lihat nasib kita, Imamat 20 sampai 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Garis bawahi supaya kamu menjadi milikku. Saudara, kita menentukan nasib kita. Ketika kita memperingati Rosasana, memperingati hari Sabatnya Tuhan dengan segenap hati. Kita datang ke rumah Tuhan walaupun apapun halangan, rintangan, undangan, kenikmatan segala macam kita tinggalkan semua, kita datang ke rumah Tuhan. Hari Sabat selain hanya berkat yang abundantly yang limpah, tetapi ada kita ini menentukan nasib kita, kita jadi miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, saudara, pasti tidak diberkati, pasti tidak dipelihara. Saudara mungkin tidak punya tanaman yang ada di gereja, tapi tanaman semua ini adalah milik Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kalau namanya tanaman ini milik mereka, saudara, pasti diperhatikan. Doa pagi datang mesti dilihatin bunganya, daunnya, buahnya. Kalau mungkin, wah ini kering, Gus kurang air. Kalau mungkin ada codot, air ditutupi. Diperhatikan, saudara. Dipelihara, saudara. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita menetapkan hidup kita jadi milik Tuhan. Kalau miliknya Tuhan pasti, saudara. Namanya handphone ini milik saya. Itu dekat dengan saya. Saya bisa melihat kondisi handphone saya. Kalau handphone Bapak Gembala saya tidak tahu, jauh karena bukan milik saya. Kalau kita jadi miliknya Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita terlihat oleh Tuhan. Kekurangan kita, masalah kita, kebutuhan kita. Karena handphone saya ini milik saya. Di atas kanannya kotor, saya bersihkan. Kalau hidup kita mungkin ada kekotoran, hidup kita ada kekurangan, karena kita milik Tuhan. Milikku, seperti tanaman semua ini. Kering, ini kurang pupuk. Gus beli pupuk, ambil air, diperhatikan, dipelihara. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, nasibnya menentukan nasibnya dia. Dia dijadikan miliknya Tuhan. Kalau sudah jadi miliknya Tuhan, bukan hanya sekedar kelas hamba. Kelas hamba saja dikatakan di dalam Roma 14 ayat 4, saudara. Hambanya Tuhan. Kalau bosnya Tuhan, hamba itu akan dijaga tetap berdiri, tidak akan jatuh. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain?
Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Kalau hambanya saja dijaga terus berdiri, dipelihara, diperhatikan, apalagi anak-anaknya, apalagi miliknya, saudara. Saudara harus tahu pengertian firman Tuhan ini, supaya bisa menentukan arah hidup keputusan yang setiap kali saudara ambil. Saudara, ketika kita ini hidup kita ini kudus, kita bisa jadi satu frekuensi dengan Allah. Saudara, kalau XL telepon dengan XL, itu bisa gratis, saudara. Tapi kalau provider A telepon ke provider B yang mereknya lain, bahkan mungkin tingkat frekuensinya lain. Saudara pernah ya, wih kamu pakai kartu apa? Wih kalau di tempat ini pakai kartu ini kok lemah ya sinyalnya ya. Kamu pakai kartu A ya? Iya, tapi kartuku B tinggi kok. Saudara, setiap kartu handphone saudara itu frekuensinya beda-beda. Tapi kalau kita dikatakan tadi datang ke hari Sabat di rumah Tuhan, selain kita menerima berkat, disediakan berkat saudara, kita menentukan frekuensi kita satu frekuensi dengan Tuhan. Ibrani 12:14 dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Saudara lihat, tanpa kekudusan yang diperoleh ketika saudara datang beribadah di rumah Tuhan, saudara tidak bakal ketemu Tuhan. Orang-orang yang menikmati mukjizat 5 roti dan 2 ikan, mereka bisa melihat Tuhan, mereka ketemu Tuhan, mereka ada di sekitar Tuhan, mereka di dekat Tuhan. Mereka bisa melihat mukjizat, bisa merasakan mukjizat, bisa menikmati mukjizat, bisa menikmati kelebihan 12 bakul. Selain 5.000 orang itu yang tidak ada di dalam dekat Yesus, mereka tidak bisa menikmati mukjizat. Kalau saudara menentukan hidup saudara kudus di rumah Tuhan, perkataan saudara kudus, pikiran saudara kudus, jari jempol saudara kudus, mata saudara kudus, kita membuat hidup kita satu frekuensi dengan Tuhan. Dan ketika 5.000 orang itu satu frekuensi dengan Tuhan, mereka lapar, mereka lelah. Mungkin mereka lagi tidak berdoa, lagi tidak minta, lagi tidak merengek dengan Tuhan. Tapi karena mereka satu frekuensi dengan Tuhan, ada inisiatif daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka pulang, beri mereka makan. Hari ini setiap kita yang datang ke rumah Tuhan, kita menetapkan diri satu frekuensi dengan Tuhan. Apalagi yang mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, hari ini Tuhan juga firman Tuhan yang sama, tidak akan membiarkan saudara dan saya pulang dengan kekurangan. Tidak membiarkan saudara dan saya pulang dengan kelaparan. Tuhan akan beri saya dan saudara makan. Tuhan akan beri saya dan saudara berkat, saudara. Karena kita menguduskan hidup kita di hari Sabat datang ke rumah Tuhan. Kita satu frekuensi dengan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan. Bagian yang kedua, saudara. Hari Rosasana, hari raya Rosasana, itu adalah hari meniup serunai. The day of a blowing trumpet, saudara. Hari untuk meniup trompet. Saudara tahukah saudara, 10 hari Tuhan suruh sama Musa dan orang Israel itu niup serunai, niup trompet. Saudara tahukah saudara, trompet, serunai, saudara itu pada zaman dulu itu terbuat dari tanduknya domba, saudara. Yang artinya hari ini mungkin kita sering dengar shofar. Jadi ada beberapa gereja yang niup trompet, gitu, saudara. Itu terbuat dari tanduknya domba. Saudara, tanduknya domba itu terbuat dari tanduk domba, itu ada pengertian rohaninya, saudara. Kenapa kok harus dibuat dengan tanduk domba? Tanduk domba itu mengajarkan atau menekankan pada satu hal, itu adalah penyediaan dari Tuhan. Saudara, di dalam
Kejadian 22, saya akan aja Kejadian 22 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, saudara ya. Hari ini kita belajar Abraham juga, Kejadian 22 ayat 12 sampai dengan yang ke-14, saudara ya. Mulai dari ayat 9, ketika Abraham mempersembahkan satu-satunya anaknya, anak kesayangannya, diperolehnya susah. Dan hari ini juga masih jadi kontroversi, saudara. Kalau ada yang tahu, saudara, ada film yang barusan keluar, His Only Son, filmnya Abraham. Anggota DPR marah, saudara, karena disuruh film ini take down. Saudara lihat film itu bagus, saudara. Katanya yang dipersembahkan itu bukan Ishak. Loh, ini versinya Alkitab. Kalau versinya lain ya terserah, kamu buat film-film sendiri. Ini versinya Alkitab yang buat orang Kristiani. Kalau kamu enggak mau lihat ya jangan lihat. Saudara, Abraham mempersembahkan anaknya. Satu-satunya barang berharganya orang tua itu adalah anak. Saudara, anak masih kecil, tidak mungkin dibiarkan sakit. Dia nangis, minta susu, pasti dikasih susu. Dia nangis, dia ngompol, dia beol, pasti dibersihkan sama orang tuanya. Abraham sudah menunggu lama ini Ishak. Dia dapat, dibesarkan. Tapi sama Tuhan diminta. Kita mau lihat, saudara, Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Perhatikan, sampailah mereka itu siapa? Abraham dan Ishak. Ke tempat yang dikatakan Allah. Berarti mereka sedang berjalan menuju tempat yang Tuhan suruh. Ngapain? Melakukan kehendak yang Tuhan perintahkan. Persembahkan anakmu. Atau artinya bunuhun anakmu. Lihat, saudara, lanjut lagi. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu diikatnya Ishak, anaknya itu. Saudara, Ishak itu bukan anak kecil seperti Levino. Ishak itu sudah gede seperti Hendrik. Kalau mungkin Hendrik disuruh mamanya, Hendrik ikut mama, pergi mana? Pergi Gunung Bromo, ngapain? Bawa tali, bawa opor segala macam. Kamu mau tak beleh, mau tak persembahkan kepada Tuhan. Mama ini sadar atau tidak? Pasti ngelawan dia. Tapi ini lihat, saudara, Ishak seorang anak. Walaupun seolah-olah bapaknya kurang ajar. Seolah-olah bapaknya mau menyakiti, mau membunuh dia. Sedikit keluar, saudara, firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu tidak titik, saudara. Tidak ada komanya, hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka memberkati engkau, menyayangi engkau, tidak memukul engkau. Tidak, saudara. Kita orang tua, anak tidak bisa milih, saudara. Ketika kita punya orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua kita harus tetap hormat dan tunduk sama mereka. Lihat Ishak, saudara. Hasil akhirnya kita tahu Ishak nantinya akan jadi berkatnya. Dia semakin kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Kalau dengar ini semua pasti kepingin, saudara. Tapi lihat perjalanan Ishaknya, proses Ishaknya, salib yang dia pikul oleh Ishak. Dan juga Abraham juga tidak gampang, saudara. Bapak orang beriman. Bapak segala macam bangsa, proses yang dialami, liku-liku kehidupan, setiap penyelesaian penugasan daripada Tuhan diselesaikan satu demi satu oleh Abraham dengan tepat, saudara. Tidak pernah Abraham nawar, cuma satu dia nawar ketika Sodom dan Gomora. Saudara, untuk ponakannya dia tawar, tapi untuk anaknya dia tidak nawar loh, saudara. Saudara kalau baca, lihat ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Padahal Lot ini sudah nipu dia. Lot ini sudah kurang ajar sama dia. Sudah tusuk dia dari belakang. Tapi dia masih negosiasi dengan Tuhannya. Saudara lihat hatinya Abraham, di situ kita lihat hatinya begitu baik. Tapi kalau anaknya, anak kandungnya yang ditunggu-tunggunya, dia tidak negosiasi dengan Tuhan. Abraham, kamu serahkan ini. Dan ketika itu Abraham jalan dengan anaknya Ishak sampai ke tempat itu. Ayat 10,
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Dari 9 sampai 10 tidak ada pemberontakan Ishak. Dari 9 sampai 10 tidak ada tawar-menawarnya Abraham dengan Tuhan. Ini artinya dia taat penuh kepada perintah Tuhan. Kelihatannya susah. Saudara, apapun yang Tuhan suruh dalam kehidupan saya dan saudara, pikiran daging kita mungkin berpikir susah, besar, sulit, mahal. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mahal. Kalau Dia mau. Saudara dan saya tinggal jalankan. Semuanya nanti Dia yang akan cukupkan. Perintah ini sulit. Siapa yang bisa jadi seperti Abraham? Kalau hari ini pun saya jadi seperti Abraham. Alek persembahkan Gwen dan Queen ke Gunung Sinai. Hah? Kamu Tuhan apa hantu? Pasti saya tawar. Pasti saudara dan saya tawar. Permintaan yang sulit. Tapi lihat. Saudara lihat 9-10 Abraham tawar. Tidak ada tawar-menawar. Apakah Abraham tidak sayang dengan Ishak? Tidak, dia sayang. Anak satu-satunya, anak tunggal. Tapi ketika Tuhannya, Allahnya minta, perlu apa yang terbaik yang dia punya. Dia tidak segan-segan memberikan kepada Tuhan. Ketika yang terbaik yang Abraham punya tidak segan-segan diberikan kepada Tuhan, ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Sama juga Tuhan tidak segan-segan apa yang terbaik yang dia punya diberikan kepada Abraham. Saudara, sifatnya Allah, dia rela mengorbankan anaknya untuk menebus dosa saudara dan saya. Abraham sudah masuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Gambarnya Tuhan, dia senang di gereja, dia senang di rumah Tuhan. Gambarnya Tuhan, rupa Tuhan, dia senang menolong, dia senang memberkati. Rupa Tuhan, dia jalan sesuai dengan kebenaran firman, dia baca firman Tuhan. Bagaimana gambar dan rupa kita. Ketika Abraham yang terbaik yang dia punya diminta sama Tuhan, tidak ditawar, diikat, mau dibunuh sama Abraham. Sudah mau dibunuh, tidak ditawar lagi. Lihat ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Saudara, Tuhan cuma kepingin satu. Lihat, sebab telah ku ketahui sekarang. Tuhan kepingin tahu sih, apa sih isi hatinya Alek. Kalau dia punya uang 1 juta, kebutuhannya 100 juta, ada orang butuh sama dia minta uangnya 1 juta, apakah dia kasih atau tidak? Aku mau lihat hatinya, aku mau lihat imannya, aku mau lihat kesetiaannya. Saudara, Tuhan tidak butuh banyak. Tuhan mau lihat reaksi Abraham. Karena itu dia izinkan Abraham masuk di dalam ujian. Berapa banyak orang cuman dengar khotbah, saudara, kamu percaya diberkati. Saudara kalau belajar kitab Wahyu, saudara cari kata percaya enggak ada. Yang ada hanya setia. Orang yang setia itu adalah orang yang telah lulus dari ujian. Pertama dia percaya, habis percaya dia diuji. Setelah diuji dia menang dari ujian. Itu berarti dia masuk orang yang setia. Saudara, Abraham ini ketika dia percaya kepada Allah yang tidak pernah dia kenal, tidak pernah dia lihat, dia lakukan semua perintahnya, dia beri yang terbaik, dia tidak segan-segan kasih yang the best buat Tuhan. Tidak peduli harganya mahal, tidak peduli itu ada hubungan darah. Yang terbaik masa depannya, dia tidak berpikir, waduh dia laku tua, tidak punya anak. Gimana nanti siapa yang merawat aku? Tidak ada pemikiran seperti itu sama Abraham. Dikasih tanpa segan-segan. Lihat saudara, yang Tuhan berikan kepada Abraham. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Saudara, ini
domba dari mana. Ketika Abraham dan Ishak datang, dia tahu sekitarnya tidak ada domba. Ketika Abraham sedang mengikat Ishak, dia tahu di sekitarnya tidak ada domba. Ketika Ishak sedang mengangkat kayu bakar yang dia tahu saya ini sebagai anak harus tunduk, seolah-olah dia akan dimatikan oleh ayahnya, dia juga tahu tidak ada domba di situ. Domba yang tersangkut tanduknya di belukar di dekat Abraham itu adalah barang substitusi, barang pengganti yang harusnya Ishak dipersembahkan, digantikan dengan domba. Saudara, apa kebenaran firman Tuhannya? Ketika kita mau berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, seolah-olah saudara, kita pikul salib, kita bayar harganya dulu. Kita kasih uang kita kasih tenaga kita. Maka akan ada barang substitusi. Akan ada tanduk yang tersangkut. Tiba-tiba orang itu datang, ketemu, kasih pekerjaan, kok nyangkut dalam hidup kita. Kita ke sana, loh kok ketemu orang itu, kok tiba-tiba orang ini kasih berkat, kok nyangkut dalam hidup kita. Ketika Abraham mau bayar itu harganya, dia mau pikul itu salibnya. Ada barang substitusi, ada penyediaan, ada pengganti daripada Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Saudara, peniupan serunai ini juga berbicara mengenai orang yang dibebaskan dari musuhnya. Bilangan 10:9 dikatakan, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Saudara, ketika kita menghadapi masalah yang menyesakkan, mungkin pikiran kita, hati kita, telinga kita, mata kita, hidup kita. Saudara, tiup trompet. Tiup trompet akhirnya saudara, ucap syukur sama Tuhan. Senantiasa trompetnya ditiup 10 hari saudara. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh berhenti, ditiup selama 10 hari. Pada jam dan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Setelah selesai 10 hari, dia masuk Yom Kippur, pendamaian, didamaikan sama Tuhan. Disediakan, dikasih barang substitusi sama Tuhan. Diganti semua sama Tuhan. Tapi dia harus masuk jalan dulu, bawa kayu bakarnya dulu. Seolah-olah anak yang terbaik dikasih dulu. Maka barang pengganti itu akan disediakan oleh Tuhan. Saudara, Yosua 6 ayat yang kelima. Tembok itu diruntuhkan bukan dengan senjata tajam, bukan dengan senjata nuklir, bukan dengan batu yang besar, tapi tembok itu diserukan hanya dengan seruan suara, saudara. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu dengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, lihat kita ini masih ada di dalam hari raya Rosasana. Tanggal 15 sampai tanggal 25, 10 hari. Saudara, kita harus tiup trompet. Senantiasa ucap syukur. Kalau bisa berpuasa. Kalau bisa bayar harganya, waktunya dekat sama Tuhan. Kita masih ada di dalam hari rayanya Rosasana. Tanggal 26 sampai 28 setelah 10 hari kita masuk Yom Kippur, hari raya pendamaian. Saudara, sangkakala juga berbicara mengenai apa, saudara? Ketika Tuhan datang, saudara, akan ada malaikat yang meniup sangkakala. Orang-orang yang dengar, yang terjaga, yang tidak tidur, dia akan ikut dalam pengangkatan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang rohaninya lagi tidur. Berapa banyak orang-orang yang hari ini saudara kesetiaannya mulai tidur. Pengorbanannya mulai tertidur. Saudara, jangan saudara. Hari Rosasana itulah hari meniup trompet. Dan saudara tahu, saudara, slide berikutnya. Hari Raya Rosasana, hari raya meniup seruna ini saudara. Tahunnya, saudara, kalau kita sekarang tahunnya 2023. Hari Rosasana saudara, itu tahunnya 5, 7, 8, 4 saudara. Tahun yang namanya Pei Dalet saudara.
Saudara, P ini mewakili nilai 80, saudara dalet ini mewakili nilai 4. Jadi 84 P dalet. 5784. Saudara, lambangnya P ini hurufnya, saudara bisa lihat itu berbentuk mulut, saudara. Jadi 5784 ini hari Rosasana 1 tahun ke depan, saudara. Yang saya belajar firman Tuhan ini, saudara, kita mau bijak dalam perkataan kita. Kita mau bijak dalam setiap komentar-komentar kita. Kita mau bijak dalam setiap reaksi-reaksi mulut kita. Aku enggak ngomong, tapi hari ini orang enggak ngomong tapi pakai jarinya. Kurang ajar orang itu pasang status seperti itu. Nyinggung saya, nyindir saya, dibalas dengan jempolnya. Saudara, bijaklah dengan mulut kita. Selama 1 tahun ke depan, tahun P dalet yang melambangkan mulut ini, saudara. Saudara, kita mau bijak dalam berbicara, dalam berkomentar. Setiap perkataan kita dalam Matius dikatakan akan kita pertanggungjawabkan. Setiap kata-kata yang keluar daripada hidup kita. Dan bukan hanya itu, saudara. Mulut itu berhubungan dengan apa, saudara? Berhubungan dengan bernafas. Saudara, kalau kita ambil nafas, kalau di dalam gereja enak, saudara, ya kan? Tempatnya ada AC, sejuk. Kalau saudara bernafas di tempat pembuangan sampah, saudara, ya enggak apa-apa, saudara, ya. Kadang iblis suka mengganggu, saudara. Saudara dengar saja saya, saudara. Saudara, arti dari mulut ini, saudara, kadang mulut juga ketika kita berenang, kita bernafas itu kadang pakai mulut, saudara. Bukan pakai hidung. Saudara, mulut ini bernafas ini artinya pergaulan. Kalau kita bernafas di gereja ini, tarik nafasnya enak, saudara. Sejuk. Tapi kalau kita bernafas di tempat sampah, di tempat orang jualan domba, jualan kambing, tarik nafas, saudara, baunya kotoran. Saudara, bijaklah dalam setiap pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita gaul dengan orang yang suka beribadah, kita akan jadi orang yang suka beribadah. Kita gaul dengan orang yang diberkati, kita juga akan kecipratan berkatnya. Lot terus senantiasa bergaul dengan Abraham. Berkat Abraham, Lot bisa menerima. Ketika Lot terpisah dengan Abraham, dia bergaul dengan Sodom dan Gomora. Hidupnya seperti Sodom dan Gomora. Saudara, ada satu hamba Tuhan, saudara, ya. Hamba Tuhan ini benar-benar radikalnya itu kelasnya kelas dewa, saudara. Dia bisa dengar suara Tuhan. Setiap hari dia kasih makan orang 22.000. Dia sudah jalan selama 27 tahun. Tadinya cuma berapa puluh, ratus ribu, sampai puluhan ribu. Setiap bulan dia menghabiskan miliar. Dan senantiasa Tuhan sediakan selama 27 tahun. Hamba Tuhan perempuan, saudara. Satu ketika dia diundang di dalam pertemuan-pertemuan hamba Tuhan. Dia cuma dengar seorang perempuan, "Bu, puji Tuhan. Tuhan memberkati gereja kita. Gereja kita bangun gedung baru." Oh ya, amin. Dia ketemu jalan lagi, ketemu hamba Tuhan yang lain. "Puji Tuhan, Bu, jemaat kita bertambah berlipat kali ganda." Amin. Dia datang ke tempat yang lain lagi. Bu, puji Tuhan. Gereja kita sudah selesai membangun, semuanya disediakan Tuhan, sistemnya diganti sama Tuhan. Kan bagus, saudara. Diawali dengan puji Tuhan. Tiba-tiba setelah selesai dia duduk, dia dengar suara keras. "Kamu pulang. Jangan kamu ke tempat ini." Loh Tuhan, ini kumpulan hamba Tuhan. Mereka betul hamba Tuhan. Tapi yang mereka cari cuma berkat-Ku. Jangan kumpul kamu sama dia. Jangan kumpul kamu sama mereka. Padahal di situ dia jadi pembicara. Dia langsung pulang. "Loh Bu, kenapa? Aku disuruh pulang." "Loh siapa yang suruh pulang?" "Tuhan." "Loh Ibu kan mau bicara." "Enggak." "Loh Bu, ini orang banyak sudah diundang." "Biar. Saya lebih baik saya dengar suara Tuhan saya, disukai Tuhan saya, daripada saya disukai orang-orang tapi saya dibenci sama Tuhan saya. Kamu pulang dari tempat ini. Jangan kumpul dengan mereka." Saudara, bagaimana pergaulan kita 1 tahun ke depan? Di dalam tahun 5784.
kita perhatikan pergaulan kita, saudara. Kita kumpul siapa, kita jadi siapa. Dan bukan hanya itu, saudara. Mulut berbicara mengenai makanan. Makan itu bukan hanya sekedar makan jasmani dan makan jasmani. Tapi ada makanan yang namanya makanan rohani. Saudara, senantiasa kalau saya menyampaikan firman, yang saya sampaikan selalu firman. Saya tidak pernah keluar dari firman. Saudara, hari-hari ini di YouTube banyak berkeliaran khotbah-khotbah yang mengenakan telinga, yang membuat hati kita bahagia. Tapi tahukah saudara, kadangkala itu makanan, saudara. Kamu setia sama Tuhan, percaya pakai imanmu, kamu sembuh, kamu diberkati, kamu kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya, bisnismu bertambah, omsetmu naik. Siapa yang tidak senang, saudara? Tapi pertanyaan, apakah berkat itu bisa menolong mereka sampai ke surga? Kalau orang hanya dengar makan firman hanya untuk mencari berkat, saudara, firman Tuhan sungguh malang. Saudara, kita jaga makanan rohani kita. Kita harus bisa makan makanan yang keras. Jangan hanya sekedar makanan berkat, berkat, berkat. Saudara diberkati tapi tidak masuk surga, buat apa, saudara? Kita mau kita diberkati dan berkat itu kita juga hidup kita bisa masuk ke dalam surga. Terjadilah di bumi seperti di surga. Tapi buat apa kalau kita dengar firman, kita makan firman yang cuman iki firman ini gak enak, iki firman pengajaran tidak populer, ngantuk ngomong apa aleku bahasa Cina pedalet melet. Aduh, wes susah aku ndak denger ndak iso. Saudara, sukalah makanan yang keras, saudara. Karena makanan ini yang justru menolong saudara sampai ke surga. Kalau makanan tidak kita jaga, saudara, banyak mengandung gula, banyak mengandung garam, suka yang asin, saudara. Orang itu bisa darah tinggi, tekanannya bisa naik, gulanya bisa naik karena tidak jaga makanan. Kalau makanan yang kita dengar cuman berkat, enak loh kerja kono, ngerti kerja kono, YouTube itu rame, enak. Tapi pertanyaannya, apakah bisa mengubah karakter saudara dan saya? Bisa membuat kita terlepas dari dosa? Bisa membuat kita ini masuk menuntun kita ke jalan sempit? Saudara, firman itu penting. Bukan hanya sekedar di depan mimbar, cerita, ngelucu, ngelawak. Yang disampaikan firman Tuhan cuma 10%. Hari ini kita mau makan sampai kenyang, saudara. P juga berbicara mengenai apa, saudara? Ucapan positif. Dalam setiap menghadapi masalah, kekurangan, sakit, penyakit, kita harus bisa meniup serunai. Serunai yang ditiup itu ada nadanya, ada harmonisasinya, enak didengar, saudara. Setiap saudara mengalami masalah, terhimpit, sakit, tidak enak, ucapkan perkataan yang positif, perkataan iman, saudara. Kalau ucapan positif itu motivator yang ngomong. Tapi kalau ucapan iman itu Alkitab, saudara. Enggak apa-apa hari ini. Tuhan, hari ini nanti jam 12 aku harus bayar cicilan 12.550.000. Saudara, saya seperti ini. Tapi saya terima kasih, hari ini aku belum ada uang, tapi aku percaya. Minggu kemarin, bulan kemarin, tahun-tahun kemarin kau sudah cukupi, bulan ini pun biarpun sekarang belum ada, nanti pas waktunya kamu pasti akan siapkan. Setiap kali selama saya nyicil rumah 8 tahun, tidak pernah satu hari pun terlambat. Apapun yang saudara butuhkan, ucapkan perkataan iman. Tahun P Dalet ini tahun mulut, saudara. Kita jaga mulut kita, ucapan yang positif, ucapkan perkataan iman. Dan bukan hanya itu, saudara. P ini berurusan berhubungan dengan jiwa yang penuh spak ilahi. Jiwa yang penuh gelora ilahi. Saudara, saya kalau melayani, saya tidak mau setengah-setengah. Entah melayani main musik, kayak, entah mau melayani firman Tuhan, kayak. Saya mau dengan sepenuh hati. Berapa banyak hari ini orang melayani hanya flat, saudara. Ya weslah pelayanan, bawa persembahan, ya sudah melayani. Ya sudah, biasa saja hidupnya. Biasa saja pelayanannya, saudara. Tahun P ini, saudara, kita dituntut, kita diingatkan, ayo kita melayani dengan memberikan yang terbaik. Saya menyiapkan ini bukan 1 hari, 2 hari, saudara.
Saya sudah dikasih tahu Bapak Gembala sudah beberapa hari Selasa atau hari Rabu. Saya siapkan semuanya saudara. Saya berdoa, saya duduk lama di kursi saya baca Alkitab, saya buka konkordasi, saya bandingkan bahasanya apa, saya berdoa, saya tidak ngerti. Saudara, saya siapkan, saya beri yang terbaik. Saya berusaha menyiapkan makanan yang terbaik saudara. Dalam setiap melayani yang Tuhan izinkan kepada kita, kita harus berikan yang terbaik. Give the best, not flat for service. Setiap kita kali melayani. Entah itu latihan, entah itu pemimpin pujian, entah apapun pelayanannya saudara. Setialah dalam perkara yang kecil. Saudara, kita cepat saja. Yang dalet, definisi dalet itu artinya pintu tutup kotak harta karun, akses ke sorga. Saudara tahukah saudara, di dalam tahun 5784 ada satu bentuk huruf yang seperti tutup pintu itu terbuka saudara. Berarti 5784 ini saudara, itu ada satu pintu yang sedang dibuka. Saya pelajari saudara ini. Saudara lihat 57 ada bentuk seperti T saudara, tapi garisnya itu di belakang. Itu seperti tutup, dan tutup itu artinya tutup pintu harta karun. Tutup pintu, tutup penutupan mesbah, tabut saudara. Dan itu sedang dibuka. Dan 5784 juga berbicara mengenai apa saudara? Heaven open house. 5 tambah 7 berapa saudara? 12. 8 tambah 4 berapa saudara? 12. Kenapa kok ada 12 double? Kita mau belajar angka 12. Saya percepat saudara ya. Tadi berbicara mengenai heaven open house. Kalau namanya kita mau beli rumah saudara, ada open house, berarti rumahnya sedang dibuka. Kita bisa masuk, kita bisa lihat ruang tamu, ruang makan, kamar tidur. Kalau pintu surga sedang terbuka, apa yang terjadi? Dan terbukanya untuk jemaat surya kebenaran. Saudara tangkap ini dengan imanmu saudara. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ada sebuah pintu yang terbuka, ternyata pintu itu adalah pintu surga. Surga sedang open house saudara. Pada hari raya Rosasana ini, yang artinya adalah 5784 tahun P, mulut itu juga berarti berbicara mengenai pintu. Pintu surga sedang terbuka. 1 tahun ke depan selama hari raya 5784 ini ada sebuah pintu yang terbuka. Dan pintu itu adalah pintu surga. Kalau surga sudah terbuka, bayangkan. Saudara, freezernya Bapak Gembala ketika dibuka itu penuh saudara. Kulkas yang ketika dibuka itu penuh. Dan ketika dibuka pasti kita bisa merasakan dinginnya, kita bisa melihat isinya. Dan bahkan tidak jarang pun ketika sudah dibuka, apa isi yang di dalam harus keluar. Kasih kepada orang yang melihat ketika pintu kulkas itu terbuka. Tahun 5784 adalah tahun Pedelit, tahun yang artinya pintu surga sedang terbuka. Tuhan suruh apa? Naik kemari. Saudara ada perkataan, naiklah kemari, aku akan menunjukkan. Saudara, bahasa naik di sini adalah anabaino yang artinya pergi ke Yerusalem, climb up. Saudara, apa maksudnya pergi ke Yerusalem? Yesus destininya, tujuan akhirnya dia harus ke Yerusalem. Dia harus disalib, dia harus dicambuk, dia harus mati. Naik artinya kerohanian kita naik, kesetiaan kita naik, pelayanan kita naik, persembahan kita naik, bayar harga kita naik. Untuk mencapai surga harus ada yang naik, saudara. Dan yang naik itu adalah rohani kita. Spirit kita yang harus naik. Yohanes di sini ketika dia melihat pintu surga, dia tidak bisa masuk.
Dia harus naik dulu, saudara. Tuhan bilang naiklah kemari. Saudara, kata ini rema. Alek, kamu kepingin pintu surga kamu bisa masuk. Coba rohanimu harus naik. Doamu, jam doamu harus naik. Jam puasamu harus naik. Pembacaan Alkitabmu harus naik. Saudara, harus ada yang naik ketika kita mau masuk ke surga. Melihat pintu surga. Surga ini sedang open house. Apa yang saudara butuhkan, itu semua ada di surga. Dan sekarang pintunya sedang terbuka. Harus ada yang naik. Dan climb up artinya apa, saudara? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, saudara pernah dengar kan ketika dia turun wajahnya apa? Bersinar, berkilau. Ketika ada yang naik, saudara, pelayanan kita akan bersinar. Sekarang siapa yang tidak kenal? GBI Surya Kebenaran. Mungkin terkenalnya bukan di kalangan YouTuber, tapi di kalangan orang-orang yang maunya Tuhan, anak yatim. Siapa yang tidak kenal GBI Surya Kebenaran? Pelayanannya bersinar, keuangannya bersinar. Saudara, saya cuma tadi ketika pelayan sedang main musik di belakang. Loh, ikan saja loh bisa dikirim sama Tuhan. Buah saja loh, enggak punya kaki, enggak punya nyawa, tapi bisa dikirim sama Tuhan. Apalagi saudara, ikan, buah. Berapa banyak barang yang sudah Tuhan kirim. Apalagi cuma sekedar 1 jiwa, 2 jiwa, 5 jiwa, 10 jiwa, ratusan jiwa. Saudara, ini semua jiwa ini punyanya Tuhan. Jangan kita melihat jiwa-jiwa yang sedang tidak ada. Kita melihat apa yang Tuhan sekarang, kalau saudara sudah ada di sini, belajar dengan baik, perhatikan dengan baik, dengar dengan baik, hidup dengan baik, melayani dengan baik, naikkan tingkat rohani kita. Maka semua dalam hidup saudara dan saya akan bersinar. Bagian-bagian akhir angka 12, saudara. Slide saya yang terakhir. Saudara, angka 12 itu berbicara mengenai angka double berkat. Seperti hari ulang tahun gereja 25, 5 kali 5, double kuadrat. Saudara, hari ke-5 semua diciptakan, hari ke-6 ciptakan manusia. Jadi berkatnya segala isinya disiapkan, dipluskan lagi 5. 12 juga, 12 itu adalah angka kerajaan Allah. Yang artinya sineim asar, saudara. Angka yang menekankan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ada sesuatu yang ditambah dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, waktunya Allah, firman-Nya Allah, kebenarannya Allah, maka akan ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kita. Entah itu pekerjaan, entah itu keuangan, entah itu kepercayaan, entah itu kekuasaan, entah itu pelayanan. Ketika firman Tuhan angka 12 ini berbicara kerajaan Allah, orang-orang yang mencari mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti ada penambahan dalam hidupnya. Masalahnya saudara, hari ini siapa yang kita utamakan? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya atau kerajaan bukan Allah dan bukan kebenaran Allah? Saudara, hari Kamis, saudara, saya ditelepon dengan seseorang. Saya bekerja dalam bidang perpajakan, saudara. Diizinkan sama Tuhan, dikenalkan dengan seorang pemimpin pajak Jawa Timur. Sekarang sudah diangkat di Jakarta. Dia ini hari Sabtu kemarin ke Surabaya. Saya ditelepon dengan tangan kanannya, Pak Alek, diminta untuk menemani hari Minggu. Ada undangan nanti, Ibu Wali Kota datang, anggota DPR datang, nanti Pak Alek dikasih undangan mendampingi Bapak ini. Pak, hari Minggu enggak bisa aku pelayanan. Saudara, saya enggak pakai A, enggak pakai B, enggak pakai C. Loh Pak Alek jam 9 loh. Banyak orang kepingin mendampingi. Enggak bisa. Enggak pakai A, enggak pakai B, enggak pakai C. Saudara, saya diminta. Istri saya tahu. Loh kok kenapa? Ngapain? Aku gak senang gitu-gitu. Semua yang aku punya bukan dari manusia. Semua yang aku bisa, semua dari Tuhan. Loh Pak Alek, nanti ketemu sama anggota DPR, nanti ketemu dengan yang punya.
Ketemu dengan yang punya rumah makan, itu loh Pak Alek tahu rumah makan ini, itu ada. Pak Alek disuruh dampingi. Kenapa saya? Aku enggak seberapa kenal. Karena Pak Alek pendeta, aku bukan pendeta kan aku sudah ngomong. Loh, tapi katanya Pak ini pendeta, aku bukan pendeta. Pak tak kasih undangnya, enggak, aku enggak bisa. Kalau Sabtu aku bisa. Minggu aku enggak bisa. Saudara, orang yang mencari mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin hari ini saya belum lihat, tapi saya percaya, saya menjalankan hal ini, akan ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidup saya. Pilihan saudara itu menentukan hidup saudara, nasib saudara, berkat saudara. Hari ini ketika saudara memilih datang ke sini, biarpun di luar sana banyak berbagai macam opsional, saudara pilih dan utamakan Tuhan. Saya percaya semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Saudara, waktu Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa Dia yang memerintah, Dia yang incas, Dia yang berkuasa, Dia punya rencana yang sempurna, Dia selalu pakai angka 12. Saudara, Dia pilih murid 12 murid, suku Israel 12 suku Israel, saudara. Dia kepingin tunjukkan kuasanya, 12 suku Israel, cuman awalnya dari Yakub, saudara. Muridnya Yesus, kenapa kok harus 12? Kalau Tuhan Yesus tahu loh, satu nanti akan mengkhianati, kenapa kok tidak 11? Dipakai angka 12, 12 murid Yesus, 12 suku Israel. Kenapa kok sisanya 12 bakul? Kenapa kok pengintainya harus 12? Kenapa kok pintu gerbangnya Yerusalem itu tiangnya ada 12? Saya tidak punya kesempatan menjelaskan satu persatu. Kenapa kok 12 itu terdiri dari 3 kali 4? 3 itu adalah angka kekudusan, 4 adalah alam semesta. Berarti apa saudara? Ada kekudusan Allah dan juga ada alam semesta. Terjadilah seperti di bumi dan di surga. Saudara, tadi pagi firman Tuhan, saya tidak janjian dengan saudara Andre. Dia berbicara satu kata yang hari ini, perkataan ini saya sudah ketik sebelumnya. Yaitu perkataan PEKA, peka. Saudara, Paulus saudara, di dalam kisah 16 ayat 16 sampai 18, saudara. Ketika dia masuk ke satu kota, tiba-tiba ada seorang ahli tenung, saudara. Ahli tenung ini saudara, kalau saudara baca, saudara. Dia inilah hamba Tuhan, dia sudah menyembuhkan, inilah hamba Tuhan. Kan harusnya Paulus senang, dia dipromosikan, dia dieluk-elukan. Tapi kenapa di ayat 17 sampai 18, Paulus sudah tidak sabar dan akhirnya dia menengking itu. Saudara, dia peka bahwa ini bukan promosi yang daripada Tuhan, ini promosi yang datangnya dari manusia. Paulus peka berkat ini bukan berkat datang daripada Tuhan. Berkat ini datang daripada manusia. Kalau berkat dari Tuhan ujungnya selamat. Kalau berkat dari manusia ujungnya celaka, saudara. Hari ini saudara, kita harus kejar berkat yang daripada Tuhan. Bukan berkat daripada manusia, promosi yang daripada manusia. Paulus peka dalam hal itu. Karena saudara, saya belajari roh tenung itu adalah roh piton, roh ular. Yang kelihatannya ular piton itu tidak berbisa. Tapi pelan tapi pasti dia melilit, dia meremukkan sampai korbannya tidak bernyawa lalu dilahapnya. Di dalam perempuan yang dikuasai roh tenung ini ada roh ular. Berkat promosi yang disampaikan oleh roh tenung saudara belajar. Perempuan ini tidak menjelek-jelekan Paulus. Perempuan ini tidak menjelek-jelekan Yesus. Justru dia, ini hamba Tuhan, muridnya Yesus. Percayalah, dia luar biasa. Dia peka ini bukan dari Tuhan. Dan yang kedua, Yesus juga peka. Di dalam Yohanes 6 ayat 14-15, saya masuk dalam hal-hal terakhir saudara ya. Yesus itu peka saudara. Ketika saudara, orang-orang banyak mengeluh-elukan dia, oh dia ini Mesias, dia ini Raja, dia ini Nabi. Tapi Yesus malah menyingkir dari tempat itu saudara. Yesus tidak mau, ini pintu yang palsu. Tahun 5784, 1 tahun ke depan, saudara harus peka saudara. Ini dari Tuhan atau dari hantu. Ini berkat yang datangnya dari Tuhan, ada berkat yang datangnya daripada manusia. Paulus dan Yesus itu peka. Dia tidak masuk ke pintu yang palsu.
Iblis sedang menyiapkan sebuah pintu-pintu yang palsu. Kalau pintu surga sedang dibuka, saudara, iblis juga tidak mau kalah. Kita lambangnya salib, iblis juga mau salib tapi dibalik sama dia. Saudara, hati-hati jangan salah masuk pintu. Ada sebuah pintu yang sedang terbuka dan terbukanya bagian terakhir, saudara. Bagian terakhir, Mazmur 24, 9-10 bisa dikeluarkan. Ini ayat terakhir. Lalu Mazmur 24 ayat 9 sampai dengan yang 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 10. Siapakah dia Raja Kemuliaan Tuhan semesta alam? Dialah Raja Kemuliaan. Pintu-pintu yang berabad-abad, yang susah tidak bisa dibuka, yang sulit di dalam tahun 5784 Rosasana, Tuhan akan buka. Dan saudara kalau baca Yesaya 60, dibuka senantiasa siang dan malam. Ketika saudara menghadapi masalah, kekurangan, sakit, penyakit, apapun sedang menghimpit, pintu surga terbuka. Saudara berseru 24 jam, pintu surga terbuka. Sore hari ini, saudara, kita memasuki bulan sangat diberkati. Barang siapa dengar firman Tuhan dan mau menerimanya, percayalah, pintu surga sedang terbuka bagi orang-orang yang segambar dan serupa dengan dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak.